Menarik nih, Bang. Kenapa bisa gabung di Golkar? Mungkin ada cerita atau latar belakang lain yang memutuskan Abang nih masuk di Golkar. Mungkin di umur saya yang muda sekarang dibilang ngapain sih, orang belum tentu aja kamu jadi apa gitu. Benar. Tapi pemikiran saya adalah saya pengen berbuat sesuatu yang memang udah dikenang oleh masyarakat. Manusia itu mati ketika kapan? Oke, siap. Apakah dia ketika ditembak sama peluru? Apakah dia ketika ditusuk sama pedang? Apakah ketika dia diracun? Nggak ada. Manusia itu mati apabila dia dilupakan. Oke. Jadi saya tuh pengen hidup bahkan pada saat saya mati nanti. Di tengah keterbatasan Perda yang tidak terlalu memandang UMKM nih, Bang. Ya. Abang melihat perkembangan UMKM sendiri itu seperti apa, Bang? Mereka ini kecil-kecil tapi banyak gitu. Siap. Ada misalnya dulu meme nih. Lu punya duit, lu punya kuasa. Ya. Tapi beda dengan pemikiran. Kalau persepsinya orang pasti ngelok apa sih? Iya. Lu punya duit, lu punya kuasa, nggak punya duit puasa gitu. Iya, benar. Pasti dibuat kayak lucu-lucu kan. Tapi kalau kita ngeliat dari persepsi lain, orang ini sebenarnya ada benarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Aditya Setiawan dalam podcast Mengenal Lebih Dekat Calon Legislatif di Provinsi Kalimantan Timur. Hari ini ada yang spesial nih Sobat Bersama ID. Kita kedatangan anak muda yang sangat menginspirasi lah. Beliau datang dari keluarga buruh dan saat ini memutuskan untuk menjadi caleg di pemilu 2024. Langsung saja kita bersama Bang Kevin Kamil Gapar nih, Bang. Apa kabar, Bang? Alhamdulillah. Oke. Bang, ini Sobat Bersama ID mungkin ada yang belum tahu, Bang. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu nih, Bang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama saya adalah Kevin Kamil. Saya adalah ketua dari Angkatan Muda Partai Golkar atau AMPG Partai Golkar Provinsi Kalimantan Timur. Sekaligus caleg DPRD Provinsi Kaltim. Oke. Dari dapil mana nih, Bang? Dapil Samarinda tentunya. Oke, dapil Samarinda tentunya. Bang, dari AMPG ini mungkin bisa dijelaskan sedikit nih, Bang. Apa sih AMPG nih, Bang? Oh, jadi sebelum saya jelaskan ke AMPG-nya, saya tarik mundur dulu. Oke, tarik siap. mundur. Jadi di Golkar itu terdapat hasta karya atau ormas-ormas. Yang pertama adalah ormas yang didirikan, ormas mendirikan, dan ormas sayap. Nah, untuk ormas yang didirikan itu apa? Ormas yang setelah ada Partai Golkar. Oke. Ormas yang didirikan itu apa? Seperti AMPI, Al Hidayah, MDI, dan segala macamnya. Dan untuk ormas yang mendirikan itu adalah ormas yang sebelum ada Partai Golkar. Oke. Sudah ada nih ormasnya. Itu seperti Soksi, MKGR, dan Kosgoro. Oke. Nah, untuk organisasi sayap termasuk AMPG dan KPPG itu adalah organisasi yang memang langsung turunan dari partai. Oke. Tidak mendirikan atau didirikan, memang langsung diterbitkan dan sebenarnya ADRT-nya itu langsung ke partai sebenarnya. Tidak membuat ADRT sendiri, tidak membuat klausul sendiri, enggak. Langsung di bawah naungan partai sebenarnya. Oke, jadi AMPG ini merupakan sayap partai dari Golkar, Bang, ya? Betul sekali. Oke. Bang, selain di AMPG nih, aktif di organisasi mana aja, Bang? Sebenarnya saya lebih aktif organisasi itu, saya sebenarnya orang koperasi kan. Saya juga termasuk dalam Dewan Koperasi Indonesia. Kebetulan saya pengurusnya di provinsi juga. Nah, selain di Dewan Koperasi Indonesia, saya juga aktif mungkin beberapa organisasi Partai Golkar. Mungkin saya pernah di AMPI juga. Mungkin saya juga pernah di Satria Lagi Padada. Mungkin baru dengar karena itu memang organisasi dari Sulawesi Selatan. Dan di organisasi Sulawesi Selatan itu ada juga KKSS dan masih banyak lagi. Tapi untuk sekarang saya fokus ke AMPG dulu. Oke. Kenapa memutuskan sekarang maju sebagai calon legislatif, Pak? Nah, kalau pertanyaan itu saya tarik mundur lagi nih. Saya tarik mundur lagi. Jadi pada saat tahun 2019 itu saya mau caleg. Oke, sudah pernah caleg? Sudah mau caleg. Nah, sebenarnya Mbak caleg kan. Tapi pada saat pemilihan tahun 2019 bulan Maret, saya tarik undur DCT-nya sebenarnya itu 3 bulan sebelumnya. Saya lupa Desember atau enggak Oktober gitu. Nah, pada saat DCT tersebut umur saya masih kurang. Umur saya baru 21 tahun kemarin. Saya pengen caleg kemarin.
Nah, 21 tahun itu saya gagal di DJT. Padahal pada saat pemilu umur saya 22 sebenarnya. Tapi itu tidak bisa diotak-atik lagi. Mungkin Allah punya planning lain. Ya 2024 ini saya dengan hati dan memantapkan diri bahwa saya caleg lagi. Tapi mungkin beda. Pada tahun 2019 itu saya caleg harusnya di kota. Kota Bang ya. Dapil Samarinda Utara dan Sungai Pinang. Tapi pada saat berjalannya waktu saya ditarik oleh provinsi, mau tidak mau saya harus jadi caleg provinsi. Oke, Dapil Samarinda Bang ya. Samarinda tentunya. Oke. Menarik nih, Bang. Kenapa bisa gabung di Golkar? Mungkin ada cerita atau latar belakang lain yang memutuskan Abang nih masuk di Golkar. Sebenarnya kan latar belakang ini tidak lepas dari orang tua sebenarnya. Maksudnya dari orang tua, saya yakin bahwa caleg-caleg sekarang yang muda ini itu pasti dari orang tuanya. Tidak mungkin dengan bahwa dia tiba-tiba datang ke partai inisiatif sendiri, tidak. Saya yakin pasti dari orang tuanya. Sama seperti saya, orang tua saya adalah Bapak Haji Jafar Abdul Ghaffar. Mungkin teman-teman ada yang kenal. Bapak saya itu seorang pernah menjadi DPR 3 periode. Nah, pada masa sekarang beliau udah ya tua, pensiun lah ceritanya. Jadi memang saya keinginan saya sendiri. Jadi bukan karena orang tua saya pernah nyalek. Oh, berarti nggak ada dorongan dari orang tua. Saya juga pengen gitu loh untuk nyalek. Kenapa? Karena ada suatu kata-kata mungkin teman ada pernah dengar atau pernah tahu gitu. Manusia itu mati ketika kapan? Oke, siap. Apakah dia ketika ditembak sama peluru? Apakah dia ketika ditusuk sama pedang? Apakah ketika dia diracun? Nggak ada. Manusia itu mati apabila dia dilupakan. Oke. Jadi saya itu pengen hidup bahkan pada saat saya mati nanti. Mungkin di umur saya yang muda sekarang dibilang ngapain sih orang belum tentu aja kamu jadi apa gitu. Tapi pemikiran saya adalah saya pengen berbuat sesuatu yang memang udah dikenang oleh masyarakat. Contohnya aja misalnya ada misalnya dulu meme nih, lu punya duit, lu punya kuasa. Tapi beda dengan pemikiran. Kalau persepsinya orang pasti ngelok apa sih? Punya duit, lu punya kuasa, nggak punya duit puasa gitu. Pasti dibuat kayak lucu-lucu. Kan? Tapi kalau kita ngeliat dari persepsi lain, orang ini sebenarnya ada benarnya. Benarnya dalam maksud artian memang dari segi pemikiran orang-orang di luar sana mungkin lebih ada yang berkompeten. Tapi pada saat disuruh untuk melakukan sesuatu, ada kata-kata politik tanpa logistik itu nggak logis. Benar, betul. Jadi mau tidak mau politik itu memang harus ada logistiknya. Itu bukan hal umum lagi. Bukan hal umum lagi, masyarakat udah tahu semua. Nah dari hal tersebut, memang apabila ada pemikiran, yang pemikirannya ini udah level tingkat atas lah. Benar. Tapi dia tidak punya kekuasaan, percuma itu hanyalah ide-ide yang tidak nyata kalau menurut saya. Dari ide-ide tersebut, memang butuh kekuasaan. Kekuasaan untuk apa? Buat regulasi, buat tindakan, buat kebijakan. Hal itulah tersebut yang bisa menjadi tolak ukur masyarakat untuk masyarakat lebih baik lagi. Jadi dibilang kalau memang kita punya ide-ide nih, muda-muda, caleg muda semua saya yakin pasti punya ide-ide yang cemerlang. Tapi masalahnya adalah dapat kekuasaan itu bisa atau tidak. Nah, itu Bang. Oke, Bang, kita melihat dari apalagi kan Bang Kevin ini provinsi Bang ya? Ya, betul. Provinsi. Bidang dari Bang Kevin sendiri yang mana sih Bang Kevin kuasain untuk bidang sendiri nih? Nah, saya sebenarnya bidang yang saya mau itu adalah saya pengen mewakili orang-orang koperasi sebenarnya. Berarti UMKM dan perekonomian kan Bang? Perekonomian. Oke. Nah, dari hal tersebut mohon maaf, mungkin dari hal perda-perda yang ada sekarang itu lebih menyebelah matakan koperasi sebenarnya. Siap. Nah, sebenarnya saya pengen mewakili teman-teman koperasi karena memang saya lahir dari orang-orang keluarga koperasi. Bahkan kami pun punya koperasi, kami juga membangun koperasi. Nah, dari hal itu memang sudah di sebelah matakan. Sebelah matakan maksudnya apa? Karena ada perda-perda yang mungkin tidak. Jika saya nanti misalnya dapat duduk di DPR, ini kita cerita panjang ya. Walaupun kita melakai takdir Allah, nanti kita cerita. Saat dia manakan saya pengen ini membuat kebijakan-kebijakan yang tingkatnya komprehensif. Maksudnya apa? Lebih menciptakan bantuan permodalan buat koperasi, bantuan pengembangan usaha, dan bahkan bantuan perlindungan hukum. Banyak koperasi-koperasi di sana yang terkendala oleh modal, terkendala oleh pengembangan usahanya, apakah mereka hanya simpan pinjam, apakah mereka hanya usahanya stuck di situ-situ aja. Nah, bahkan ada koperasi-koperasi yang tidak dapat perlindungan hukum. Banyak banget itu koperasi yang tidak dapat melakukan perlindungan hukum.
Jadi saya hadir di situ untuk ya setidaknya membantu atau tidak atau kurang lebihnya memberikan kebijakan atau tindakan yang dapat membantu teman-teman di koperasi. Tapi ada tapinya. Bukan berarti saya nanti duduk di sana bahwa saya mewakili koperasi, tidak. Saya tetap wakil rakyat Kota Samarinda. Bang, di tengah keterbatasan Perda yang tidak terlalu memandang UMKM nih Bang. Ya. Abang melihat perkembangan UMKM sendiri itu seperti apa Bang? Di Kota Samarinda khususnya Kalimantan Timur. UMKM di Samarinda itu luar biasa, sangat luar biasa gitu. Memang di sebelah mata kan, tapi mereka ini kecil-kecil tapi banyak gitu. Siap. Seperti yang dibilang, dikit-dikit jadi bukit. Benar. Jadi pada saat orang-orang kecil ini di sebelah mata kan adalah orang-orang yang memang punya perusahaan besar, apa segala macam, punya usaha makan, udah restoran gede. Mereka mulai mengumpulkan atau berkumpul untuk bangkit step by step gitu. Jadi semakin mereka berkumpul, mereka semakin kuat gitu. Jadi UMKM di Samarinda luar biasa, apalagi dengan sekarang jujur aja kita udah ada teknologi segala macam. Nah, teknologi ini kan lebih meningkatkan kuantitas dan kualitas mereka. Bukan hanya mereka harus jualan di tempat atau di ruko atau apa segala macam. Mereka sudah bisa jualan di rumah aja udah cukup gitu. Itu untuk koperasi tingkat UMKM-nya sebenarnya. Oke, Bang, kan maju di provinsi ini tidak gampang. Betul. Apalagi harusnya kan kita tahu lah ada stepnya dari kota, provinsi, mungkin DPR RI nanti. Kebijakan seperti apa dari Bang Kevin sendiri yang bakal menarik minat masyarakat untuk memilih Bang Kevin nih? Banyak banget kalau masalah kebijakan itu saya pengen gini, kebijakan-kebijakan itu kan akan hadir seiringnya waktu. Benar. Kita nggak bisa bahwa kebijakan hari ini yang kita pakai akan berbeda Aku lagi nanti, ya. Makanya saya bilang saya nggak bisa bawa ngomong saya pengen melakukan ini nanti, saya pengen melakukan ini. Tiba-tiba pada saat seiringnya waktu itu sudah nggak berkompeten. Benar. Pada saat tahun 2024 ke tahun 2025, apalagi kita menghadapi IKN. Nah sekarang memang kita tidak menghadapi IKN karena kita masih berproses sebenarnya. Nah apabila nanti kalau saya tiba-tiba buat kebijakan bahwa setiap koperasi yang ada di Samarinda harus A, B, C, D gitu. Tiba-tiba tidak berkompeten untuk 2024, 2025 sampai 2000 seterusnya. Itu akan mengganggu stabilitas sebenarnya. Jadi saya bilang untuk kebijakan apa? Saya masih lihat proses dari apa yang terjadi hari ini akan saya lakukan untuk besok nanti. Jadi saya nggak bisa dibilang bahwa kebijakan apa yang saya buat, saya akan pasti melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, dan berpikir dengan otak. Karena apa? Saya kurang senang untuk berbicara, karena saya lebih senang untuk mendengar sebenarnya. Oke, siap. Bang, kan Bang Kevin ini masih muda nih. Betul. Kita tahu Golkar ini merupakan partai besar. Betul. Kita tidak menutup kemungkinan ada masyarakat mungkin yang berpandangan miring, komen-komen biasa kan ada di media sosial, Bang. Ah, ini Bang Kevin maju karena nama bapaknya. Itu gimana tanggapan Bang Kevin? Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu udah ramai sebenarnya. Dan semenjak saya tahun 2019 kemarin, ini karena domplang. Oh, sudah menerima seperti itu, Bang ya? Tapi saya beranggapan bahwa ya nggak apa-apa, nggak ada masalah sebenarnya. Karena toh nanti yang dilihat ke depan bukan hari ini. Betul. Tapi setelah saya nanti jadi, makanya saya bilang saya lebih senang mendengar daripada berbicara. Nah, Bang, soal IKN sendiri di AMPG ini aktif untuk kegiatan apa aja nih, Bang, kepada masyarakat? Nah, AMPG ini sebenarnya kan lebih ke sayap partai sebenarnya. Lebih ke sayap partai maksudnya apa? Mereka tegak lurus terhadap orang siapapun yang menjadi ketuanya. Ketua yang di provinsi saya adalah Bapak Rudi Masud sebenarnya. Mau tidak mau saya adalah tangan kanannya Pak Rudi untuk partai. Nah, jadi untuk event-event kayak misalnya kegiatan-kegiatan kami bisa lakukan, tapi kami harus lebih fokus kepada ketua kami. Ketua kami tidak bisa misalnya seperti organisasi lain, misalnya saya bilang seperti Majelis Dakwah, Al Hidayah, AMPI, itu mereka punya ADRT sendiri. Mereka bisa mengotak-atik ADRT mereka, sedangkan kami tidak. Oh, harus tegak lurus. Harus tegak lurus memang. Kami tidak bisa serong kiri serong kanan. Kami memang harus tegak lurus terhadap partai sebenarnya. Jadi untuk seperti misalnya nih, Bang, AMPG mau membuat kegiatan terhadap sosialisasi masyarakat nih terkait literasi, perekonomian, UMKM masyarakat tuh harus sesuai keputusan ketua, Bang ya? Nggak harus sesuai keputusan sebenarnya. Kalau hal-hal seperti itu masih bisa kita lakukan sendiri. Masih bisa, Bang ya? Masih bisa kita lakukan sendiri. Tapi jangan sampai kita melangkahi apa amanat dari ketua. Misalnya kita buat event nih. Buat event misalnya
Saya kan ini sering donor darah sebenarnya. Saya sering ini sebenarnya bulan depan itu donor darah ke 25 saya. Tuh 25 Bang. 25 saya. Jadi saya rencananya pengen buat event sebenarnya. Seperti AMPG Peduli apa segala macam kolaborasi dengan PMI. Nah, dengan PMI dengan kita kolaborasi PMI, kita kan nggak bisa kita memamerkan bahwa kita orang partai terus ada sekian caleg apa sih, nggak boleh seperti itu sebenarnya. Karena kita hanya pure ke bawah bahwa kita pengen melakukan event AMPG Peduli tersebut. Nah, dari hal tersebut nggak apa-apa sebenarnya. Setidaknya jangan sampai kita melakukan event tapi tiba-tiba di dalamnya mempromosikan suatu caleg atau apa segala macam. Tidak ada branding caleg di dalamnya Bang ya. Bang, melihat elektabilitas dari Partai Golkar sendiri ini kan merupakan partai besar Bang. Betul. Optimis ke untuk 2024? Untuk 2024, Partai Golkar saya yakin pasti menang. Karena yang sudah kita tahu kami udah koalisi dengan Bapak Prabowo Subianto. Seperti sama halnya dengan Ketua Umum dan apa yang saya bilang, Pak Prabowo itu lahir dari rahimnya Partai Golkar. Nah, dengan koalisi tersebut, dengan calon presiden kami sudah ada, dengan walaupun wakil kami belum menentukan ya, karena itu pasti kami serahkan ke Ketua Umum. Kami yakin 2024 nanti kami pasti menang, dan target kami adalah kami menjadi Ketua DPR dan kami rebut kembali gubernurnya. Terakhir nih Bang, sebelum kita menutup perjumpaan hari ini, ada pesan-pesan lagi kah yang ingin disampaikan mungkin untuk memilih dari Bang Kevin sendiri nih? Sampaikan aja Bang, apa yang pengen disampaikan nih? Sebenarnya saya tidak lebih memaksakan kepada, dengan kasarannya kan saya muda. Benar. Belum tentu pemilih-pemilih yang muda itu lebih ke pemilih saya. Sebenarnya tahun sebelum-sebelumnya banyak sebenarnya pemilih muda. Hanya saja pada saat tahun 2024 ini lebih digoreng lagi sebenarnya. Lebih digoreng-goreng maksudnya dalam hal dengan teknologi yang sudah lebih maju, kan teknologi sekarang udah anak muda semua yang pegang. Canggih semua. Jadi pada saat 2024 tadi lebih digoreng anak muda, sebenarnya saya tidak memaksakan siapapun di luar sana yang merasa memang sudah punya pilihan lain, sudah punya calon lain, saya tidak memaksakan. Tapi saya ada di sini, saya Kevin Kamil, saya orang Samarinda, saya siap untuk mewakili suara-suara orang di Samarinda. Terutama mungkin anak muda Bang ya. Betul sekali. Oke Sobat Kusama ID, mungkin sekian podcast caleg di Provinsi Kalimantan Timur bersama dengan Bang Kevin. Dan saya Aditya Setiawan pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.